Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia masyarakat dan dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, Kamis 26 Juni 2025, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Dalam ngaji bareng Awan pada pagi hari ini, kebetulan ada beberapa narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa Permades nih Bang. Ada peraturan Bupati Brebes ya nomor 5 tahun 2015 ya tentang keuangan desa. Kemudian ada peraturan Bupati nomor 9 tahun 2019 tentang aset desa. Ini beberapa hal yang memang harus diketahui betul oleh teman-teman di desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ya, Pak, sebenarnya penyelenggara pemerintahan desa yang efektif itu kan sebenarnya ada kolaborasi atau yang dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD atau BPD, Pak. Kalau Bapak melihat, Pak, apakah di pemerintahan desa yang ada di seluruh Kabupaten Brebes dengan 292 desa itu mereka sudah menjalankan secara efektif tidak, Pak, antara pemerintahan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tersebut? Ya, jadi
secara umum ya sebetulnya sinergitas antara pemerintah desa dengan BPD ini sudah terjalin. Ya, jadi di desa itu ada yang namanya pemerintah desa dan pemerintahan desa. Bicara pemerintah desa tentu dalam hal ini adalah kepala desa dibantu unsur perangkat desa. Kalau bicara pemerintahan desa, unsurnya pemerintah desa dan BPD. Sehingga memang perlu dijalin satu sinergitas antara pemerintah desa dan BPD. Jadi secara umum memang dari 292 desa yang ada di Kabupaten Brebes ini sudah ada sinergitas antara BPD dan pemerintah desa. Tetapi ya kita tidak memungkiri bahwa masih ada beberapa yang antara BPD dengan pemerintah desa ini masih terjadi adanya ketidaksinkronan ya masing-masing. Tapi ini kasuistis lah, kita tidak bisa mengeneralisir, tetapi secara umum memang sudah bagus antara BPD dengan pemerintah desa. Sebenarnya dari tugas pemerintah desa itu kan antara Pemdes dengan BPD Pak. Sebenarnya tugas dan kewenangannya mereka itu apa saja sih Pak? Ya kalau pemerintah desa tentu tugasnya adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa. Kalau BPD ada beberapa tugas yang menjadi tugas BPD. Yang pertama bersama dengan pemerintah desa merancang dan menetapkan peraturan desa, kemudian menjaring menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian yang berikutnya apa ya? Iya, mengawasi daripada kinerja pemerintah desa. Jadi yang diawasi adalah kinerjanya, bukan pribadi-pribadi kepala desa. Cara pola pengawasannya yaitu tadi dengan meminta laporan, keterangan, pertanggungjawaban kepala desa, apakah apa yang penyelenggaraan pemerintah desa itu sudah mengacu pada perencanaan yang sudah ditetapkan bersama-sama melalui peraturan desa tentang APBDes. Ini beberapa hal yang bisa dilakukan oleh BPD. Oke, Pak, kita kembali ke terutama kaitan dengan pengelolaan keuangan desa, Pak. Itu dengan yang perlu dipelajari sebenarnya kan sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tadi ya Pak, yang Bapak sebutkan Pak. Tapi kalau kita lihat Pak, hampir setiap tahun ya ada kepala desa khususnya di Kabupaten Brebes itu bermasalah dengan hukum Pak, karena kaitan dengan bantuan penyelewengan bantuan dana desa Pak. Sebenarnya Pak, kelemahan apa sih kalau Bapak melihat Pak? Terus apa sih sosialisasi yang sudah atau edukasi yang diberikan oleh PMK Brebes sendiri agar pengelolaan keuangan desa itu bisa sesuai dengan aturan yang berlaku? Terus sebenarnya kelemahan itu di desa itu memang karena tidak ada kerjasama yang baik, sinergitas antara Pemdes dengan BPD, Pak. Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya sebetulnya kelemahan-kelemahan daripada yang dilakukan oleh pemerintah desa ini, yang pertama tentu berkaitan dengan sumber daya. Jadi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa ini, bahwa desa diberi kewenangan dan sumber daya keuangan yang luar biasa, baik yang bersumber dana dari APBN, APBD 1 maupun APBD 2. Tetapi sumber daya manusia di desa ini sangat terbatas ya. Utamanya mohon maaf teman-teman kepala desa ini kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada memang yang punya pengalaman di bidang pemerintahan,
ada yang punya pengalaman di bidang-bidang lain, tetapi banyak juga yang tidak punya pengalaman apa-apa, kemudian karena terpilih menjadi kepala desa, kemudian mereka tiba-tiba menjadi pemimpin di desa, yang tentu tantangan di desa ini sangat luar biasa. Jadi permasalahan-permasalahan yang terjadi di selama ini utamanya berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan atau yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara ini, tentu tidak semua itu ada unsur kesengajaan. Ada yang memang mens reanya ada niat jahatnya ada, tetapi tidak sedikit juga karena ketidaktahuan daripada teman-teman kepala desa di dalam mempertanggungjawabkan daripada pengelolaan keuangan desa ini. Ya, tentu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes, yang pertama melakukan pembinaan. Tiada henti-hentinya kita dari pemerintah kabupaten dengan segala keterbatasan yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan, ini kita sudah melakukan upaya-upaya secara persuasif supaya di desa-desa ini, di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, utamanya di dalam pengelolaan keuangan, betul-betul mengacu pada regulasi yang ada. Kemudian yang berikutnya juga kita melalui teman-teman pendamping desa ini juga supaya di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban ini betul-betul dilaksanakan dengan mengacu regulasi yang ada. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa ini sebetulnya ada pada tingkat kecamatan, camat, melalui pelimpahan kewenangan, sebagian kewenangan bupati kepada camat, sehingga yang perlu kita lakukan sebetulnya memang penguatan dan di dalam fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan. Barangkali itu, Mas. Pak, itu tadi ya Pak, ketidaktahuan atau mungkin ada contoh kayak laporan pertanggungjawaban pun harus benar-benar benar ya Pak ya, karena dari kesalahan itu bisa menyebabkan permasalahan-permasalahan secara hukum Pak. Untuk mencegah itu sosialisasi apa saja yang sudah diberikan oleh Pemkab Brebes, terus padahal selama ini kan Pemkab sendiri menggait APH Pak, baik dari Polres maupun dari pihak kejaksaan kepada mereka Pak. Nah, itu dilakukan seperti apa sih Pak sebenarnya konsep yang diberikan para APH itu ataupun dari Pemkab Brebes kepada kepala desa agar hal-hal itu ke depan tidak terulang kembali Pak? Ya, jadi upaya-upaya yang dilakukan, kita juga ada kerjasama dengan aparat penegak hukum, khususnya dari Kejaksaan Negeri Brebes. Kita ada yang namanya program Jaga Desa. Ada program Jaga Desa, itu merupakan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Brebes, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes, dengan Kejaksaan Negeri Brebes, yang pola daripada kegiatannya mulai dari sosialisasi, pembinaan, kemudian monitoring secara bersama-sama dengan kejaksaan yang dilakukan ke kecamatan-kecamatan atau bahkan sampai dengan ke desa-desa. Tentu dengan segala keterbatasan, baik itu keterbatasan personil maupun keterbatasan anggaran, kita tidak bisa menjangkau seluruh desa yang ada di Kabupaten Brebes. Tapi minimal dari sampel-sampel atau skala-skala prioritas yang dilakukan ini harapannya bisa meminimalisir daripada permasalahan-permasalahan hukum khususnya yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kemudian secara mandiri ini pemerintah desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa juga menyelenggarakan kegiatan penyeluhan hukum, kemudian bimbingan teknis yang menghadirkan narasumber dari aparat penegak hukum, baik itu dari kejaksaan maupun kepolisian. Dan rencananya nanti di minggu pertama bulan Juli ini juga akan ada fokus
group discussion itu berkaitan dengan permasalahan hukum yang diselenggarakan oleh BKAD atau Badan Kerjasama Antar Desa, yang nantinya narasumbernya juga dari kejaksaan, kemudian dari kepolisian, kemudian dari inspektorat dan instansi-instansi lain yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pak, setiap desa kan mendapatkan kucuran bantuan dan desa pada masing-masing desa berbeda-beda, Pak. Itu sebenarnya untuk ukuran besar kecilnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya itu berdasarkan apa? Terus sebenarnya pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa sendiri itu selain fisik ada kaitan dengan kegiatan lain tidak Pak yang untuk pengelolaan keuangan dana desa tersebut, Pak? Ya, terima kasih. Jadi berkaitan dengan aspek-aspek yang mempengaruhi besar kecilnya alokasi dana desa ini tentu banyak hal di sana, mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, kemudian tingkat kesulitan geografis dan lain sebagainya. Tentu itu rumusan itu ada di kementerian, ya, baik itu berdasar dari status desa, kemudian sekarang yang terakhir itu ada yang namanya indeks desa, ya. Kalau dulu IDM, ya, sekarang namanya indeks desa, atau lebih dulu itu namanya profil desa, ya. Dengan dasar itu status desa itu diketahui apakah desanya itu tertinggal, sangat tertinggal, berkembang, maju atau mandiri, ya. Dari status desa tersebut itu merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi daripada besaran alokasi untuk dana desanya. Kemudian juga yang ada yang namanya alokasi kinerja. Bagi desa-desa yang dianggap kinerjanya baik di dalam pengelolaan keuangan desa, utamanya yang bersumber dana desa ini, akan ada tambahan yang namanya alokasi kinerja, seperti itu, Mas. Kemudian untuk penggunaannya, di samping untuk yang penggunaan untuk pembangunan infrastruktur, tentu ada hal-hal lain yang harus dilakukan, mulai dari pemberdayaan masyarakat. Ada yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Bahkan di tahun 2025 ini ada kewajiban bagi desa untuk mengalokasikan minimal 20% dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan melalui penyertaan modal BUMDes maupun BUMDesma. Kemudian ada yang namanya BLT dana desa, ya. Kemudian untuk kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya untuk kegiatan infrastruktur, ya. Pak, tadi kaitan dengan ketahanan pangan, Pak, ya. Ada beberapa kita mendapatkan ada keluhan dari sejumlah desa, Pak, ya. Itu ada program, salah satunya kalau tidak salah untuk penanaman apa atau apa. Intinya kalau daerah tersebut letak geografi wilayahnya tidak sesuai untuk umpama kayak peternakan atau apa, apakah itu harus dilaksanakan, Pak? Ya, jadi begini, Mas. Ketahanan pangan tahun 2025 ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya yang namanya program ketahanan pangan itu bisa untuk menunjang program ketahanan pangan, yaitu ada yang namanya untuk pembangun irigasi, jalan usaha tani dan lain sebagainya. Tetapi spesifik di tahun 2025 ini diatur bahwa program ketahanan pangan yang minimal 20% dari dana desa ini adalah untuk produksi, baik itu yang berkaitan dengan pertanian, perikanan,
peternakan dan lain sebagainya. Tentu disesuaikan dengan potensi yang ada di desa tersebut. Jadi tidak harus itu kemudian tanam padi atau kemudian tidak harus itu untuk peternakan, tetapi disesuaikan dengan karakteristik daripada desa-desa tersebut. Itu berapa persen Pak? Padahal kan di satu sisi Pak, terutama ngapunten ya. Nah, kalau kita melihat jalan usaha tani saja di pedesaan itu sangat infrastrukturnya sangat jelek. Mereka juga pada mengeluh ya Pak. Oke, dan sebenarnya salah satu potensi untuk kemajuan pertanian juga didasari dengan infrastruktur ya Pak. Jadi minimal 20%. Itu pun sebetulnya yang namanya program ketahanan pangan yang mewajibkan untuk produksi itu aturannya juga terbit setelah diterbitkannya atau ditetapkannya Perdes APBDes. Itu melalui surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pembangunan Daerah Tertinggal ya sekarang itu yang dikeluarkan pada bulan Januari, yang mana sebetulnya teman-teman di desa itu sudah menetapkan Perdes APBDes berkaitan dengan program kegiatan tahun 2025 di bulan Desember, sehingga memang tidak serta-merta kemudian ketahanan pangan itu bisa dilaksanakan di awal tahun, tetapi nanti menunggu perubahan APBDes. Karena apa? Rata-rata pemerintah desa ini sudah menganggarkan ketahanan pangan untuk sarana prasarana yang menunjang produksi pertanian. Ada irigasi, jaluran irigasi, jalan usaha tani dan lain sebagainya. Tetapi dengan terbitnya surat Kementerian Desa nomor 3 tahun 2025 yang keluar bulan Januari ini, ya tentu akhirnya semua harus menyesuaikan. Tetapi itu pun nanti bisa dilaksanakan setelah adanya perubahan APBDes. Ini yang memang kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi juga agak dalam tanda kutip menyulitkan teman-teman di desa. Yang pertama yaitu tadi sudah terlanjur merencanakan untuk menunjang ketahanan pangannya melalui infrastruktur pertanian dan lain sebagainya, tetapi karena perubahan kebijakan ini ya akhirnya mereka harus merubah dan menunggu nanti perubahan APBDes. Oke, Pak, satu lagi Pak sebelum kita istirahat, kaitan dengan transparansi dan akuntabilitas itu kan sangat dipentingkan Pak dalam pengelolaan keuangan dana desa khususnya Pak. Harusnya seperti apa sih Pak pemerintah desa agar masyarakat itu mengerti bahwa mereka sebagai pemerintahan desa itu sudah melakukan transparansi keuangan desa? Karena ada beberapa ya terakhir kasus ternyata dari hasil temuan di inspektorat tidak ada kerugian negara, tapi masyarakat tetap menuding bahwa kepala desa tersebut dianggap melakukan dugaan korupsi Pak. Monggo. Jadi begini, masalah transparansi sebetulnya itu sudah dilakukan oleh pemerintah desa, karena ada kewajiban bagi pemerintah desa untuk bagaimana mengumumkan atau membuat papan daripada transparansi APBDes ya, berapa anggarannya digunakan untuk apa, itu semua sudah terpasang di minimal di balai desa, harapannya di tempat-tempat strategis yang lain di desa, tapi minimal di balai desa transparansi itu ada. Kemudian ke depan memang kita mendorong untuk melalui web ya, karena kita mendorong juga supaya desa-desa digital ini ke depan harus dilakukan ya, sehingga tidak hanya sekedar melalui transparansi yang dipasang di balai desa atau tempat-tempat strategis, tetapi melalui web yang nanti harapannya semua desa ada, termasuk di dalamnya mungkin melalui media-media
sosial. Ini yang upaya yang dilakukan. Oke, terima kasih. Semakin seru, semoga dialog kali ini masyarakat maupun dari pemerintahan desa mengetahui Pak ya, sebenarnya seperti apa sih kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan aturan. Nanti bisa kita lanjutkan pada sesi kedua dan kita kembali ke studio. Yang terbaik kami sajikan. Anda mengalami batuk bercampur darah, batuk lebih dari 2 minggu atau lebih, demam hilang timbul, mudah lelah, keringat malam tanpa aktivitas, dan berat badan turun tanpa sebab. Itu adalah tanda gejala TBC atau tuberkulosis. Adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa disembuhkan. Periksakanlah diri Anda ke Klinik Pengobatan Paru dan Kusta, Kabupaten Brebes, di Jalan Sultan Agung, nomor 73 Brebes. Telepon 0283 617 6418. Melayani pengobatan paru dan kusta hari Senin sampai dengan Kamis pukul 8 sampai dengan 12 siang, hari Jumat pukul 8 sampai dengan 10, dan hari Sabtu dan Minggu libur. Cegahlah penularan TBC dengan imunisasi BCG saat bayi, tutup mulut saat batuk, pisahkan barang-barang yang digunakan penderita, dan makanan harus tinggi karbohidrat dan protein. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Klinik Pengobatan Paru dan Kusta, Kabupaten Brebes. Ayong serius Salam temen, Bu. temukan. Lagi nyateti apa sih? Biasa Pak, kebutuhan dapur wis mulai entek. Kecap, bumbu-bumbuan, beras, minyak, sabun. Oh, yo Bu, tak ater. Sekalian Bapak pengen golek pakaian gua apa? Terus Lina jarin nyaluk toko kena buku tulis. Si Pak, cukup sekali anter maring toko Nirmala. Kebutuhan sing digolek dewek wis ana kabeh nang kono. Berbelanja kan pengennya golek panganan, Bu. Kalem, kok Bapak maring restorasi nih, Ibu pan tuku emas. Ya nang toko Nirmala, Bu. Ya iyalah. Idilah. Wah, lengkap ya. Lah gue pan golek gerabah, elektronik juga anak. Malah saiki tokone wis tambah luas loh Pak. Oh, wis Bu, aja kesuwen. Seki maring toko Nirmala. Mau belanja? Nyari yang lengkap dan nyaman? Ya, di Toko Nirmala. Toko Nirmala menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, gerabah, elektronik, produk kecantikan, berbagai jenis perhiasan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan bisa santai setelah belanja sambil menikmati menu makanan di restorasi Toko Nirmala. Kang Asep, kayong lagi borong. Kawan Rud. Iya kiye, nganter bojo belanja. Lah kon borong apa? Antar bojo tuku emas. Soale nang Toko Nirmala masih apik-apik. Toko Nirmala, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 14. Atau di Waduh, sumringan nemen sih Pak. Pan maringan di sampean. Pan plesir Pak. Ibu melu. Siapa sih pan plesir Bu? Wong bapak pan maring PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Pamaring di Pak. PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Iya Bu, pan kredit nggo nambahi modal usahane dewek. Ya sisan karo nabung nggo bocah sekolah kuwe Bu. Lah, bisa kredit karo nabung go bocah sekolah ya Pak ya? Salah Bu. Produk-produk nang PT BPR BKK Jateng kan komplit. Produk simpanan anak, kredit ya anak, bayar-bayar tagihan ya anak kabeh. Wah, praktis lan gampang nemen ya Pak. BPR BKK Jateng melayani kredit KMB, kredit umum, KUB, kredit sinden, kredit joglo, kredit PKK Koperasi, kredit PKK Bumdes, kredit kolektif karyawan, kredit PKK Bahari, dan kredit PKK Argo. Juga melayani Tamades, tabungan siswa, TAWA, tanpa biaya administrasi untuk pelajar, dan juga deposito. Simpanan dijamin LPS. Jangan lupa juga download aplikasi Kris, layanan keuangan digital yang memudahkan berbagai macam pembayaran tagihan Anda. Transfer bank,
PLN, PDAM, Telkom, dan IndiHome, BPJS, TV kabel, tiket pesawat dan kereta api, pulsa dan kuota, pajak kendaraan, pajak daerah dan asuransi. Datang langsung ke kantor kas terdekat tempat Anda. Losari, Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Salem, Tonjong, Ketanggungan, Kersana, Paguyangan, Larangan, Bantar Kawung, dan Songgo. PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes, Perseroda, milik pemerintah provinsi dan kabupaten, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 149 Brebes, depan Stasiun Brebes. BPR BKK Jateng, membangun daerah, memahami budaya lokal. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Changjiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medical yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changjiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali Jumat libur. Terapi gurah mata Changjiang TCM beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Procok, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Patokannya seberang kantor Pengadilan Negeri 1B Selawi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 7979 6999. Sehatkan mata Anda bersama klinik pengobatan alternatif Changjiang TCM. Mari kita jaga kesehatan, deteksi dini sebelum sakit. Ayo cek makanan, cek minuman yang kita konsumsi. Mari kita rutin cek kesehatan, niscaya hidup sehat terjamin. Datang ke sini di Labkes Brebes, siap membantu Anda. Labkes Brebes sudah teruji melayani sepenuh hati. Pelayanan cepat dan ramah, fasilitas lengkap dan nyaman. Hei kawan, jangan tunggu sakit, jangan tunggu menyesal nanti. Laboratorium Kesehatan Brebes setia melayani Anda. Ayo mulai hidup sehat, awali dari diri kita. Laboratorium Kesehatan Brebes setia melayani Anda. Setia melayani Anda. Ayong serius temen Bu, lagi nyateti apa sih? Biasa Pak, kebutuhan dapur wis mulai entek. Kecap, bumbu-bumbuan, beras, minyak, sabun. Oh, yo Bu, tak ater. Sekalian Bapak pengen golek pakaian gua apa?
Terus Lina jare nyeluk toko kena buku tulis. Si Pak, cukup sekali anter maring toko Nirmala. Kebutuhan sing digolek dewek wis ana kabeh nang kono. Berbelanja kan pengennya golek panganan, Bu. Kalem, kok Bapak maring restorasi nih, Ibu pan toko emas. Ya nang toko Nirmala, Bu. Ya iyalah. Idilah. Wah, lengkap ya. Lah gue pan golek gerabah, elektronik juga ana. Malah saiki tokone wis tambah luas lho, Pak. Oh, wis Bu, aja kesuwen. Seki maring toko Nirmala. Mau belanja? Nyari yang lengkap dan nyaman? Ya, di toko Nirmala. Toko Nirmala menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, gerabah, elektronik, produk kecantikan, berbagai jenis perhiasan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan bisa santai setelah belanja sambil menikmati menu makanan di restorasi toko Nirmala. Kang Asep kayong lagi borong. Kawan Rud. Iya kiye, nganter bojo belanja. Lah kon borong apa? Nganter bojo tuku emas. Soale nang toko Nirmala masih apik-apik. Toko Nirmala, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 14 atau depan Pasar Induk Brebes. Toko Nirmala, mau belanja? Pendengar, yuk kita dengarkan bersama iklan layanan masyarakat tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Di Indonesia, saat ini banyak sekali orang meninggal dikarenakan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, stroke, serangan jantung, kanker, dan lain-lain. Marilah kita cegah penyakit ini dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Germas bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat. Ada 3 bentuk kegiatan utama dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pertama, mari lakukan aktivitas fisik. Kedua, mengkonsumsi buah dan sayur. Ketiga, cek kesehatan secara rutin. Yuk kita dengarkan jingle cerdik berikut ini. Mulai hidup sehat sebenarnya tak susah. Yang penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, enyahkan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, lolos dari yang terbaik kami sajikan. 103.9 FM bersama saya Dedi Sulastro. Kita kembali lagi ke acara Moci bareng Karo Uwane. Masih bersama dengan narasumber kita dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Kepala Dinas Din Permades Kabupaten Brebes Pak Subagio dengan rekan saya Trihandoko. Nah, tadi udah beberapa materi sudah disampaikan oleh Pak Bagio. Pak Bagio, mungkin bisa dilanjutkan Pak. Untuk tata kelola pemerintahan desa Pak, tidak lepas terkait perencanaan pembangunan desa Pak. Nah, untuk dalam hal ini perencanaan pembangunan desa seperti apa Pak untuk biar bisa tepat sasaran atau bisa berkesinambungan dengan program-program dari kabupaten sendiri Pak? Ya, terima kasih. Pada prinsipnya di dalam perencanaan pembangunan desa ini kan mulai dari tingkatan yang terbawah, yaitu mulai dari Musdus, kemudian Musdes, ya, kemudian melalui musyawarah desa ditetapkan yang namanya RPJMD, Rencana Jangka Menengah Pembangunan Desa, kemudian dituangkan dalam RKPDes. Tentu di dalam pelaksanaan Musdes ini di samping menerima usulan-usulan dari masyarakat juga perlu adanya sinkronisasi dengan program-program baik program pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga ada kesinambungan kegiatan pembangunan mulai dari pusat sampai dengan ke tingkat desa seperti itu.
Dari tata kelola pemerintahan desa sendiri itu kan saat ini ada badan usaha milik desa. Nah, ditambah lagi dengan saat ini ada koperasi Desa Merah Putih. Nah, Pak, untuk secara biar keduanya berjalan seimbang di tingkat desa itu seperti apa Pak untuk saat ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi secara prinsip bahwa yang namanya usaha-usaha yang dilakukan baik oleh BUMDes maupun koperasi Desa Merah Putih ini tidak boleh mematikan usaha-usaha yang sudah berkembang dan ada di masyarakat. Ya. Kemudian kita sedang merintis bagaimana supaya BUMDes yang ada di Kabupaten Brebes ini bisa maju dan berkembang. Kemudian sekarang ada program baru dari pemerintah yang namanya Koperasi Desa Merah Putih. Tentu antara Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes ini harus dibangun sinergitas, saling mendukung supaya masing-masing bisa tumbuh dan berkembang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus peningkatan daripada pendapatan asli desa. Jadi kedua-duanya ini nanti harus saling support antara BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, untuk saat ini Pak? Untuk Koperasi Desa Merah Putih sendiri udah terbentuk atau gimana Pak? Jadi alhamdulillah untuk Kabupaten Brebes Koperasi Desa Merah Putih dari 292 desa plus 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Brebes semua sudah terbentuk dan akta pendirian atau akta notarisnya ini semua sudah selesai. Bahkan Brebes ini untuk Jawa Tengah termasuk yang paling cepat, ya, mencapai 100% desa dan kelurahan yang selesai mendirikan Koperasi Desa Merah Putih. Yang pertama itu memang Kabupaten Pati, itu lebih dulu 100%, kemudian yang kedua Kabupaten Brebes. Nah, nantinya ke depan untuk kinerja dari koperasi tersebut seperti apa Pak? Untuk bisakah penyerapan dari hasil pertanian atau perkebunan itu seperti apa Pak? Ya, kalau bicara tentang Koperasi Desa Merah Putih, kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini sifatnya hanya membantu di dalam proses pendirian melalui musyawarah desa. Kemudian untuk pembinaan secara teknisnya ada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang ada di Kabupaten Brebes. Tetapi yang prinsip bahwa di dalam Koperasi Desa Merah Putih ini kalau tidak salah sebagaimana diatur di dalam peraturan menteri itu nanti ada kegiatan-kegiatan atau membangun daripada sarana ada 6 gerai kalau tidak salah, yaitu ada untuk menampung daripada produk-produk pertanian, kemudian menjual sarana pertanian, pupuk, apotek desa, kemudian sembako dan lain sebagainya, yang tentu itu semua adalah bertujuan untuk bagaimana supaya ada nilai tambah terhadap hasil-hasil produksi yang ada di desa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah Pak, ini ada sedikit para pendengar kita dari ada Ibu Ida di Kalipucang Pak. Ada sedikit bertanya, Pak, untuk lembaga-lembaga yang ada di desa dan fungsinya, lalu kalau terkait pengelolaan lingkungan hidup seperti pengelolaan sampah, itu apakah ada dalam penggunaan anggaran dana desa? Itu dari Ibu Ida di Kalipucang Pak. Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya untuk lembaga-lembaga yang ada di desa ini tentu ada anggaran, tetapi besar kecilnya tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Kemudian untuk pengelolaan sampah pun demikian. Jadi desa juga bisa menganggarkan berkaitan dengan pengelolaan sampah. Dan itu memang didorong karena yang namanya pengelolaan sampah ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah kabupaten, pemerintah desa maupun masyarakat, dan semua itu diatur di dalam
utamanya kalau kita bicara tentang penggunaan dana desa, penganggaran dana desa itu diatur dalam Permendes 2 tahun 2024 tentang fokus penggunaan dana desa tahun 2025. Di sana diatur secara rinci tentang penggunaan dana desa itu untuk apa saja, termasuk ya di dalamnya yaitu untuk lembaga-lembaga yang ada, kemudian untuk pengelolaan sampah dan lain sebagainya, ada diatur di dalamnya. Kemudian ini Pak, dari Pak Johan di Kabupaten Brebes sendiri Pak, izin bertanya Bapak, bagaimana cara masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan desa, dan dari dana desa itu apa saja program untuk mensejahterakan masyarakat di tingkat desa Pak? Ya, terima kasih Pak Johan ya. Jadi partisipasi masyarakat di dalam pengambilan keputusan itu kan ada yang namanya mekanisme musyawarah desa. Ya, musyawarah desa itu merupakan bentuk daripada partisipasi masyarakat di dalam mengambil keputusan di tingkat desa. Itu kalau kita bicara partisipasi masyarakat. Kemudian dari program mensejahterakan masyarakat. Berkaitan dengan program mensejahterakan masyarakat tentu banyak hal yang dilakukan, seperti adanya BLT dana desa, kemudian kegiatan-kegiatan yang untuk penanganan daripada kemiskinan, penanganan kesehatan, pengelolaan sampah dan lain-lain, termasuk pembangunan infrastruktur itu adalah dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan daripada masyarakat. Berkaitan dengan desa tertinggal ini mungkin menyambung dari pernyataan tadi Pak, ada Pak Agus dari Brebes. Izin bertanya Bapak, di Kabupaten Brebes sendiri ada berapa desa yang tertinggal, dan kemudian praktek solusi apa saja Pak untuk dalam pengentasan desa tertinggal sendiri Pak? Ya, terima kasih. Jadi berdasarkan data yang ada hasil daripada pendataan melalui indeks desa tahun 2023 dan 2024, itu indeks desa ya, berdasarkan indeks desa tahun 2024 itu sudah tidak ada desa tertinggal di Kabupaten Brebes. Ya, bahkan untuk tahun 2020, hasil tahun 2024, Brebes desa mandirinya ini yang merupakan strata tertinggi dari status desa itu ada 46. Ya. 46 ya, indeks desa hasil pendataan itu di tahun 2025 ini ada 46 desa yang statusnya desa mandiri. Target daripada pemerintah provinsi sebetulnya kita ditarget sampai dengan 2025 ini 44 desa. Alhamdulillah kita hasil pendataan melalui indeks desa ini tahun 2025 kita yang desa mandiri sudah mencapai 46 atau di atas target provinsi. Jadi untuk desa tertinggal sudah tidak ada. Bahkan ada sejumlah desa yang mandiri Pak. Iya, desa mandiri. Nah Pak, pertanyaan terakhir Pak mungkin dari Bapak Duryani. Bapak izin mau bertanya Pak, hal apa saja yang berkaitan dengan dana desa? Contoh, apakah termasuk pada anggaran bantuan musola setempat dalam renovasi bisa diajukan ke balai desa Pak? Maksudnya mungkin perbaikan musola. Terima kasih. Jadi untuk penggunaan dana desa tadi sudah saya sampaikan itu diatur di dalam Permendes 2 berkaitan dengan bantuan untuk rehabilitasi daripada tempat-tempat ibadah itu memang termasuk salah satu yang belum diizinkan didanai dari
dana desa. Karena memang kita tahun berapa itu juga ada beberapa yang mengusulkan untuk didanai, tapi setelah kita konsultasikan ternyata memang untuk sarana prasarana ibadah itu sampai saat ini belum diizinkan. Mungkin itu Bapak Duryani terkait apakah boleh dana desa digunakan untuk renovasi musala, ternyata belum diperbolehkan sih Pak. Iya. Nah, mungkin Pak untuk sedikit penutup Pak dari penyelenggaraan pemerintahan desa di sendiri Pak. Ada pesan nggak Pak untuk seluruh 292 desa plus 5 kelurahan dalam penyelenggaraan desa yang baik dan benar Pak ke depannya Pak? Untuk pesannya sendiri Pak. Ya, terima kasih. Jadi pesan kami kepada teman-teman pemerintah desa, tentu yang pertama di dalam penyelenggaraan pemerintah desa ini agar betul-betul mengacu pada regulasi yang ada. Pahami semua berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Lebih utama lagi, kitabnya pemerintah desa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Undang-Undang 6 tahun 2014 bagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, pahami betul tentang Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, karena titik rawan daripada penyelenggaraan pemerintahan desa ini adalah pada pengelolaan keuangan desa. Ini titik rawannya di situ, sehingga harus dipahami betul tentang aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah harus dibangun sinergitas antara pemerintah desa dan BPD, ya, karena BPD dan pemerintah desa ini merupakan mitra, ya, mitra di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga tidak boleh antar lembaga ini kemudian terjadi ego masing-masing. Ya, semua harus bersinergi bagaimana membangun sinergitas agar penyelenggaraan pemerintahan desa ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin Pak Kabid ada yang ditambahkan terkait pesan dalam pemerintahan penyelenggaraan desa Pak? Oke, matur nuwun Mas Didi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, kita sudah ada untuk desa sudah ada kitab-kitabnya sendiri untuk petunjuk atau pedoman. Paling tidak untuk pemerintah desa fokus ke situ, dan ada beberapa aturan memang yang lebih sebenarnya membantu desa. Misalkan Brebes itu sudah mengeluarkan perbub kaitan dengan transaksi non tunai. Ini kan kebiasaan baru yang tadinya semuanya bisa diambil tunai. Nah, sekarang pemerintah desa itu untuk belanja harus lebih hati-hati. Dibagi mana yang bisa diambil tunai, mana yang bisa ditransaksikan non tunai. Jadi supaya dalam pembuatan laporan belanja itu desa bisa lebih bertanggung jawab atau bisa dipertanggungjawabkan. Itu tambahnya aja Mas Dedi. Iya, matur nuwun. Demi itu tadi, demikian para sahabat pendengar 103.9 Singosari FM, Moci bareng Karuwane dengan tema penyelenggaraan pemerintahan desa dengan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes. Dalam hal ini ada Kepala Dinas dan beserta kabinnya. Demikian acara Moci bareng Karuwane. Terima kasih sahabat pendengar. Apabila ada kesalahan kata-kata dan pengucapan hal lainnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.